Okay, let me go check your attendance list. Let me start from Mr. Aditya Aulia. Mr. Aditya ada? Present, Miss. Oh, Oke, present, Miss. oke baik. Mr. Aditya Farid. Present, Miss. Oke. Miss Anissa Azahra. Present, Miss. Oke. Miss Anissa Lutfia. Present, Miss. Oke. Miss Desi Fidi. Present, Miss. All right. Miss Ellie. Present, Miss. Yes, okay. Miss Emalia. Present, Miss. Okay. Miss Amy. Present, Miss. All right. Miss Annie Suramta. Present, Miss. Okay. Miss Kalvari. Present, Miss. Yes. Oh, sorry. Miss Mana Fitri. terlewat, Miss. Miss Present, Fitri. Miss. All right, Present, okay. Miss. Yes, okay. Baik. Miss Linda Alfat. Present, Miss. Yes, okay. Miss Maharini. Present, Miss. Yes. Miss Maratun. Present, Miss. Okay. Miss Nada. Present, Miss. Okay. Miss Novia Erliana. Present, Miss. Yes. Miss Novia Kartiningrum. Present, Miss. Yes. Miss Pratiwi. Present, Miss. Okay. Mr. Ramdhani. Present, Miss. Yes. Miss Rania Aziza. Present, Miss. Okay. Miss Rini Nur Hayati. Okay. Mr. Supriyadin. All right. Mr. Yusran. Present, Miss. Yes, okay. Baik. Ini pertemuan yang ke-8. Oke, sebelum kita pergi ke materi, ini kita kan pertemuan yang ke-8 ya ini. Tapi untuk meet-nya itu nanti kita sepakati aja ya Bapak Ibu ya untuk meet-nya. Apakah meet-nya itu mau di setelah unit 4 atau di pertemuan terakhir? Bagaimana? Kalau di pertemuan terakhir ya lebih enak sih sebenarnya ya. Ah, kita sepakati itu. Jadi biar kadang-kadang ada kelas yang tidak mau meet meet di tengah-tengah gitu ya. Istilahnya setelah unit 4 itu belum ingin meet karena merasa belum siap. Terus meet-nya di pertemuan terakhir itu tidak apa-apa kan. Sepanjang yang penting ikut meet gitu ya. Kemudian meet-nya apakah memungkinkan bagi Bapak Ibu semuanya untuk meet di kantor UPTP 2B di Solo, di UNS? Kalau misal siang mungkin bisa, Miss. Oh, kalau pagi tidak bisa ya Ibu ya? Eh, Asal waktunya nggak mendadak kan kami bekerja. Kalau Mhm. misalnya ada pemberian jauh-jauh hari kan kita bisa mengajukan izin sama pimpinan. Oke, jadi intinya bisa ya, bisa ke kantor ya Bapak Ibu ya isinya. Intinya ya, Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu Novia sendiri lokasinya di mana? Saya di Sragen, Miss. Oke, baik.
Ini ini di kelas kita ini yang paling jauh mana ya? Apakah ada yang di luar Jawa? Saya di Lampung, Miss. Oh, I see. Miss Anissa Azahra di Lampung. Oke. Berarti ini kuliahnya Miss Anissa ini apa full online di prodinya? Offline juga, Miss. Tapi ini karena libur, jadi masih pulang ke Lampung. Oh, begitu ya. Oke, baik. Ya, ya nanti akan saya konsultasikan dulu ya ke manajemen. Oke, baik. Kalau begitu, kita let's go to our materials. Kita akan pergi ke materi kita. Jadi untuk materi yang lalu kita tinjau dulu itu kita bahas tentang pasif udah kita bahas ya. Kemudian structure highlight ini juga kita udah latihan. Caranya meringkas kalimat. Kemudian adverb ini belum kita bahas ya. And kita hari ini agendanya akan membahas exercise on report ya. Tapi sebelumnya tentunya kita bahas dulu tentang adverb ini ya. Oke, wait a second. Oke, as you can see on the slide, bahwa yang akan kita bahas ini adalah adverbs of manner atau keterangan cara. Biasanya adverb of manner itu didapatkan dari adjektif tambah akhiran ly, ya. Adjektif dan adverb itu kadang-kadang bikin bingung karena agak-agak mirip tapi penggunaannya sangat berbeda ya. Jadi kalau adjektif itu digunakan untuk mendeskripsikan nouns atau pronouns. Untuk mendeskripsikan kata benda, kalau adverb itu digunakan untuk mendeskripsikan verb dan adjektif. Kemudian adverb ketika menjelaskan verb itu menciptakan sebuah frasa yang bernama verb phrase. Adverb bersama adjektif itu juga menciptakan frasa yang bernama adjective phrase. Adverbnya sendiri tidak disebutkan ya, karena adverb itu karena yang lebih penting itu verbnya atau yang lebih penting adalah adjektifnya. Kita lihat contoh verb phrase dan adjective phrase. Kalimat yang pertama ini adalah the dog runs quickly. Anjing larinya cepat. Kata quickly ini menjelaskan larinya ya, bukan anjingnya. Jadi lari secara cepat. My close friend dances beautifully. Temanku menari dengan cantiknya. Jadi yang cantik ini bukan wajahnya my close friend cantik itu bukan, tapi narinya yang cantik. Speak clearly, please. Clearly. Berbicaralah secara jelas. Kata clearly menjelaskan kata speak. The singer sings amazingly. Oh ya, ini sudah ada notifikasi akan berakhir 10 menit lagi ya. I'm so sorry Bapak Ibu, ini seller saya kayaknya sampai masih tanggal 30, tapi ini baru tanggal 29 udah berakhir pro-nya ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tolong kalau kita sudah out, nanti kita masuk lagi ke link yang sama ya. Ini the singer sings amazingly.
penyanyi itu menyanyi dengan luar biasa. Jadi yang amazing itu adalah menyanyinya, bukan the singer-nya. Oke, bagaimana dengan kalau adverb itu ada dalam sebuah adjective phrase? Kita lihat ini yang pertama, the boy is extremely handsome. Kalau biasanya kan kita cuma bilang the boy is handsome gitu aja ya. Kata handsome ini menjelaskan kata the boy. Kalau the boy is handsome. Tapi sekarang handsome-nya handsome yang seperti apa? Ya, itu handsome yang extremely, yang amat sangat. Jadi ini kata extremely menjelaskan adjektif. Adjektif handsome menjelaskan the boy. The flowers on the corner are wonderfully fragrant. Bunga di pojok ruangan itu luar biasa wangi. Kalau the flowers on the corner are fragrant itu hanya wangi saja, tapi sekarang ketambahan kata wonderfully. Nah, ini wonderful itu menjelaskan fragrant-nya. The weather is really comfortable. Cuacanya sangat nyaman. Biasanya cuma the weather is comfortable. Terus sekarang ketambahan adverb really. Really menjelaskan comfortable. He seems unusually nice. Nah, kalau biasanya he seems nice gitu aja. He seems nice. Dia terlihat baik. Tapi baiknya itu ternyata unusual. Baik yang tidak biasa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, if you have any question, boleh raise hands langsung bertanya ya. Ya, di sini kita lihat bahwa adjektif quick tambah akhiran le menjadi quickly. Adjektif happy tambah akhiran le menjadi happily. Interesting tambah akhiran le menjadi interestingly. Kita lihat apakah yang ada di contoh-contoh ini adverb-nya itu membentuk apa ya? Apakah adjective phrase atau verb phrase? Oke, let's go check number 1. Kita ke nomor 1 ya. Ini contoh kalimatnya adalah materials which burn at relatively low temperature, such as wood, petroleum products, and paper, do not continue to burn in CO2. Ada frasa relatively low. Do you think it is verb phrase atau adjective phrase, Bapak Ibu? Please. Nomor 1 itu apakah itu adjective phrase atau verb phrase? Verb phrase. Verb phrase, okay, thank you. Verb phrase, alright. Verb phrase. Ada jawaban lain? Verb phrase, okay. Nomor 1, well. Low, kata low itu adalah adjektif ya. Jadi relative itu adalah adverb. Relatively itu adalah adverb dan low itu adalah adjektif. Low itu artinya rendah. Itu sebuah adjektif kata sifat. Ya, jadi adverb menemani adjektif. So number 1, ini bukan verb phrase, melainkan ini adalah adjective phrase. Okay, now we can go to number 2. You can try answering this again. Number 2, at low temperature, all forms of carbon are relatively inert.
Is it an adjective phrase or verb phrase? Adjective phrase. Okay, thank you, Miss Annie. Adjective. Adjective. Okay, ya. Inert itu relatively itu adverb, kemudian inert itu adalah adjective. Ya, thank you. Adjective, adjective. Inert. Yeah, so it is true that it is an adjective phrase. Karena adverbnya menemani adjective. Now, number 3. The optical properties of diamond are extremely significant. Do you think it is verb phrase or adjective phrase? Okay, adjective, adjective phrase, adjective. Yes, I agree with you. Jadi significant itu adalah sebuah adjective, extremely itu adalah sebuah adverb. So, extremely significant itu adalah sebuah adjective phrase. Oke, baik. Number 4. In diamonds, the atoms are so tightly bound one to another that it provides man with his hardest known substance. Is it verb phrase or adjective phrase? Okay, verb phrase, verb, adverb, verb, adjective. Oke, kita memandangnya sebenarnya ini harus lebih luas dari sini ya. Ini subjeknya itu sampai kata in diamond, the atoms are, the atom subjeknya ya. Kata kerjanya itu mulai dari are, the atoms itu adalah subjeknya. Verb, adjective, oke, baik. Are so tightly bound itu ya, kita memandangnya dari situ. Itu dibagi dua menjadi are bound. Are bound itu artinya itu to be plus verb 3. Jadi terikat. Kemudian tambah kata so tightly. Tightly artinya sangat erat. Tambah so berarti tambah erat, begitu eratnya gitu ya. Jadi are so tightly bound artinya terikat secara erat. Ya, are bound itu adalah to be plus verb 3. Jadi itu termasuk verb phrase ya. So number 4 ini verb phrase. Ya, jadi memang adverb itu kalau melekat ke verb dan verbnya itu ada to be, ada verb 3-nya akan menjadi verb phrase. Oke, ini tampaknya kita akan mati dulu ini. Ini kita akan out dulu ini, less than 1 minute ya. Less than 1 minute, oke. Nanti kita masuk ke link ini lagi ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini kita mau di end dulu.